Freya Enola Gelilia Rosid. Oke, baik. Ayo yang lain, Rek. Apa ini kan tentang apa? Tentang zakat ya? Siap nggih? Ini sampean yang membuat sendiri. Apa pengertian zakat fitrah menurut istilah? Itu nanti jawabannya panjang. Yang kedua adalah kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu? Kapan waktu wajib, waktu sunnah atau waktu yang lebih afdol, ya tak? Itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga adalah tentang dasar hukum diwajibkannya untuk melaksanakan zakat bagi umat Islam. Oke, tolong Freya dijawab secara berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freya Enola Gelia Piana dari 8W. Ya, terus. Ayo, yang pertanyaan pertama apa? Zakat fitrah menurut istilah adalah zakat jiwa yang wajib dibayar oleh zakat fitrah menurut istilah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa atau anak-anak. Yang kedua apa? Zakat fitrah dibayar sejak awal bulan Ramadan secara takjil dengan lebih cepat sampai dengan hari raya Idul Fitri sebelum sholat Id. Terus dasar hukumnya? Dasar hukumnya Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 43. Ya, bacaannya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ar'u ma'ar raki'in. Terus Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabita, ya, siap Bita? Ini adalah tugas tentang yang zakat. Yang kalian ketahui apa itu zakat. Bita kemarin di bab 1 adalah membahas sujud. Bita siap untuk saya tanyain tentang sujud? Siap. Oke, nanti bab 1 Bita terangkan. Kemarin itu sujud itu ada berapa? Ada 3, nanti sebutkan ya. Baru nanti menginjak di pertanyaan tentang zakat. Ini pertanyaan yang pertama bab 1 tentang sujud. Ayo tolong Bita disebutkan sujud yang ketiga ini dan dibacakan bacaannya ya. Oke. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabita Jenny Widodo. Yang pertama sujud sahwi. Sujud sahwi Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Sebab apa harus sujud sahwi? Sebab kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Iya, terus yang kedua bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kenapa disunahkan untuk sujud tilawah? Karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Terus yang ketiga sujud syukur. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Karena apa disunahkan untuk sujud syukur? Karena mendapat sujud terima kasih. Sujud terima kasih. Oke, baik. Bagus. Sujud karena mendapat suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menginjak pertanyaan yang tentang zakat. Bita tentang zakat itu pertanyaannya adalah apa pengertian zakat fitrah menurut istilah? Belum, nanti jawab berurutan. Yang kedua, bagaimana cara pembayaran zakat fitrah yang benar menurut Islam? Yang ketiga adalah apa dasar hukum
diperintahkannya untuk menunaikan zakat. Oke, berurutan. Ayo. Langsung jawab. Nomor 1 apa? Pengertian zakat fitrah ialah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang yang memiliki kelebihan baik laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Ya, yang kedua. Cara pembayaran zakat fitrah boleh secara langsung kepada mustahiknya atau kepada panitia penerima zakat. Oke. Terus langsung yang ketiga adalah dasar hukum. Dasar hukumnya di dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 43. bacakan. Wa aqimus sholawata wa atuz zakata wa azka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Oke, Azhara, ini tentang pertanyaannya tentang bab zakat hari ini. Otomatis zakat fitrah itu apa nanti disebutkan. Itu pertanyaannya. Yang kedua, zakat fitrah itu di dalam rukun Islam itu rukun yang keberapa? Ya, nanti disebutkan. Oke, 1 apa Pak? Rukunnya 1, 2, 3 sampai 5. Berarti zakat fitrah rukun yang kan gitu. Oke, yang ketiga adalah bacaan dasar hukum diwajibkannya untuk menunaikan zakat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Nanti dibacakan. Oke, ayo Mbak Zahra secara berurutan dijawab. Nomor 1 itu hukumnya. Hah? Nomor 1 itu hukumnya kan. Ayo perkenalan dulu. Ayo, apa hukum zakatnya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Aulia Ardianti akan menjawab pertanyaan mengenai bab zakat. Yang pertama, hukum zakat fitrah yaitu fardu ain. Fardu ain yaitu wajib bagi orang muslim baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, zakat yaitu rukun Islam yang ketiga. Sebutkan sih rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Ada 1. Syahadat, salat. Ya. Terus yang kedua? Yang ketiga. Zakat, puasa, naik haji bila mampu. Ya. Terus dasar hukum. Dasar hukum zakat. Di Itu surat Al-Baqarah ayat 43 yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Artinya dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Talita. Oke, Talita sudah setor tentang materi zakat. Talita untuk bab 1 kemarin sudah setoran. Zakat apa namanya sujud. Oke, sekarang di dalam mengeluarkan zakat fitrah bagi seorang muslim, hukumnya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang muslim. Itu nanti di hukumnya sampai jelaskan, ya. Terus yang kedua, mustahik yang menerima zakat fitrah itu sapa mustahik aja itu mustahik zakat itu ada 8. Ya, nanti sebutkan 2 aja enggak apa-apa. Nah, terus dasar hukumnya, ya, dasar hukumnya untuk menunaikan zakat di dalam Al-Qur'an. Dasar hukum itu yo hadis, menurut hadisnya apa. Kalau kamu hafal hadisnya ya disebutkan hadisnya, kalau hafal Qur'annya nanti juga disebutkan Al-Qur'annya. Ayo Talita disebutkan satu sesuai dengan urutannya pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nabiha Suraya dari kelas 8W. Ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Ali. Iya, nomor 1 apa tadi? Nomor 1, hukum zakat fitrah ialah fardu ain. Fardu ain itu apa? Wajib bagi orang muslim. Yang kedua? Yang kedua yaitu mustahik yang menerima zakat. Apa? Yang diantaranya ialah orang fakir dan miskin. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, dasar hukum zakat fitrah
zakat fitrah diperintahkannya berdasarkan zakat ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholawata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tita. Ayo disapa Pak Guru ya Tita. Ya siap. Assalamualaikum Tita. Waalaikumsalam. Oke. Baik Tita. Ini Tita hari ini di dalam fikih pelajarannya Pak Ali hari ini bahas apa Tita? Zakat. Bahas zakat. Tita pernah dengar zakat? Nggih. Nggih. Aja malu-malu ngono ta jembak aku. Oke. Lah zakat Tita tak kayak pertanyaan. Apa zakat yang dimaksud dengan zakat fitrah itu nanti dijelaskan, nggih. Yang kedua, berapa nisabnya emas? Mana emasnya Tita? Emas. Oke. Nah, lihat emasnya mana? Lihat tok, lihat kene tok. Nah, ini ada emas. Itu ada zakatnya. Oke. Nah, yang pertanyaan ketiga yaitu apa dasar hukum umat Islam itu diwajibkan untuk berzakat. Ayo kita dijawab secara berurutan. Perkenalan dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tita Amelia, kelas 8B, nomor absen 24. Ya. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim yang memiliki kelebihan baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak berupa makanan pokok. Oke, siap. Yang kedua pertanyaannya apa tadi? Nisabnya Mas. Nggih. Nah, berapa? 93,6 93,6 itu nisabnya gram. Mas. Yang ketiga pertanyaannya adalah Ayat yang menjelaskan. Tentunya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bisa baca? Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Artinya dan didirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Putri Arianto, panggilannya Najwa. Ya, siap ya untuk menerima pertanyaan dari Pak Ali tentang materi zakat yang akan kita bahas nantinya. Najwa, kemarin itu sebelum membahas zakat di bab 1 itu membahas apa? Membahas tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Baik, ini tentang sujud syukur, sujud tahmid, sujud tilawah. Dalam catatannya Pak Ali kemarin Najwa belum setoran hafalan. Ya, makanya hari ini Najwa harus bisa mensetorkan hafalannya yang bab 1. Ya, bab 1 yaitu sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah secara berurutan. Monggo perkenalan dulu. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Najwa Putra Yanto dari kelas 8W, nomor absen 19. Saya akan membacakan Sujud apa dulu? mengenai sujud syahwi. Sahwi, ya, baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Subhana ma la yanamu wa la yashu. Sujud tilawah. Sajadah wajhiya lilladzi. Ya, saya tak tanya, kenapa harus sujud sahwi? Karena lupa dengan rakaat salat. Terus sekarang bacaan? Sujud tilawah. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sajadah wajhiya lilladzi wasawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Karena disunahkan untuk sujud tilawah karena apa? Karena mendengar Bacaan surat sajadah. Oke. Terus yang ketiga Sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikal sholihin. Kenapa disunahkan untuk sujud syukur? Karena mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik Najwa, ini pertanyaan yang bab 1 alhamdulillah sudah rampung. Najwa Putri Arianto. Yang sekarang adalah menginjak di bab ke-2 yaitu tentang zakat.
Ada pertanyaan, soalnya apa hukumnya zakat fitrah? Apa hukumnya? Yang kedua, sebutkan 3 syarat wajib zakat. 3 syarat itu apa saja yang harus dipenuhi untuk melaksanakan zakat. Terus yang ketiga, apa dasar hukum untuk menunaikan zakat? Ya, secara berurutan dijawab. Ya, langsung. Hukum berzakat adalah fardu ain atau wajib bagi seluruh umat Islam. Siap. Nomor 2, syarat wajib zakat ialah Islam balik dan berakal sehat. Dan dasar diperintahkannya zakat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Artinya dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kasih. Salam. Ayo Zalfana, hai. Nggih. Assalamualaikum Zalfana. Oke, Zalfana ini Zalfana Sifa Unisa. Unesa atau Unisa? Wes muga-muga iso kuliah nang Unesa. Nggih, amin. Baik, Zalfana di bab 1 kemarin bahas tentang apa Zalfana? Sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kok Zalfana nomor absen berapa ini? 35. Zalfana kemarin enggak masuk ya? Ya, kemarin enggak masuk atau tugas madrasah. Zalfana setoran sujud bacaan, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Nanti dijelaskan. Baru nanti pertanyaan yang Zalfana PR-kan ini menjadi PR ini nanti Pak Ali bacakan baru dijawab. Yang bab kedua yaitu tentang Zakat. Oke, sekarang Zalfana untuk tentang bab 1 dulu. Ayo, siap di secara berurutan. Ayo dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalfana Syifa Unisa. Ingin membacakan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah. Rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala. Bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsana khaliqin. Kenapa kok sujud tilawah? Karena lupa malah mendengar ayat sajadah. Terus yang kedua Sujud syukur. Subhanaman Rabbi auzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Karena apa kok harus sujud syukur? Karena lupa karena mendapat kabar yang baik. Oke, sekarang sujud syahwi. Subhanaman la yanam wa la yasu. Oke, ayo lanjut. Sekarang untuk pertanyaan tentang zakat. Pengertian zakat menurut etimologi. Terus yang kedua, siapakah orang yang berhak menerima zakat? Yang ketiga adalah dasar hukum. Oke, berurutan. Yang pertama, zakat menurut bahasa adalah berkembang biak atau bersih, berkah. Yang kedua pertanyaannya, orang yang berhak menerima zakat ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, ghorim, sabilillah, ibnu sabil, budak. Oke, yang ketiga dasar hukumnya disebutkan di Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Halo Bibah. Waalaikumsalam. Oke, Bibah, ini kemarin di bab 1 itu membahas apa? Sujud itu ada 3, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Tapi Bibah sudah setor nggih? Sampun. Nah, untuk yang bab kedua adalah tentang zakat. Nah, ini pertanyaannya, sebutkan hikmah yang didapat bagi pembayaran zakat. Nanti jawabnya berurutan. Yang kedua, yaitu menurut Al-Ghazali itu imam nggih.
hati dan harta orang yang membayar zakat akan menjadi apa? Itu nanti dilanjutkan. Oke, bisa kira-kira? Ya. Nah, yang ketiga adalah dasar hukum menunaikan zakat. Dasar hukumnya apa nanti dijelaskan secara berurutan. Ayo perkenalan dulu Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nur Fauziah dari kelas 8W. Terus apa? Ya, pertanyaan pertama apa kok? Ingin menjawab pertanyaannya. 1. Untuk mensyukuri nikmat Allah. 2. Dapat meringankan beban orang lain. 3. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang nomor 2. Itu tadi hikmah ya? Apa hikmahnya? Hikmahnya membayar zakat. Oke, yang kedua? Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, hati dan harta orang yang membayar zakat akan menjadi suci, bersih, serta bertambah baik. Oke. Yang ketiga? Untuk menunaikan zakat terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakia Nur Sayyidah. Nggih. Siap? Kemarin belum setor itu. Sudah untuk bab pertama adalah tentang Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. tapi sudah nggih. Oke. Zazkia ini untuk yang materi kedua yaitu tentang apa materi kedua? Tentang zakat. Pertanyaannya, apa hukum zakat fitrah itu? Nanti dijawab ya secara berurutan. Yang kedua, apa hukum zakat harta? Ini tidak sama tak Zazki? Zakat harta dan zakat fitrah tidak sama tak? Lu kok di sini apa hukum zakat fitrah? Terus di sini apa hukum zakat harta? Ya, wis nanti jelasin dewi lah. Oke, yang ketiga adalah dasar hukumnya. Dasar hukum diperintahkannya untuk menunaikan zakat. Ya. Nanti dijawab dengan berurutan Zakia. Perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Zakia Nur Saidah dari kelas 8W. Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa hukum zakat fitrah? Hukum zakat fitrah ialah fardu ain atau wajib dilakukan bagi setiap muslim. Sedangkan hukum zakat harta ialah wajib dilakukan bagi yang sudah memenuhi syarat. Sedangkan hukum dasar hukum. Ya enggak apa-apa, ayo dasar hukum dari zakat ialah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Cynthia Reismanda. Siap. Untuk bab 1 kemarin membahas apa kita? Membahas tentang sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Tapi sudah setor kita. Sampun. Oh, baik. Sekarang kita membahas tentang zakat di materi kedua. Jangan ditutupi wajahnya. Nah, duduk. Ya, begitu. Enggak boleh gitu. Oke, baik, ini dialog berarti asik gitu ya. Apa yang dimaksud zakat fitrah menurut istilah? Nanti dijawab nanti berurutan. Terus kapan minimal dan maksimal waktu mengeluarkan zakat? Nah, itu juga nanti dijawab secara berurutan. Terus langsung yang terakhir adalah dasar di hukum diperintahkannya untuk menunaikan zakat. Ayo Mbak Gita, perkenalan dulu langsung dijawab. Gak boleh tangannya seperti itu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gita Cynthia Rismanda. Saya akan menjawab pertanyaan yang saya buat sendiri. Iya, gak apa-apa. Apa yang dimaksud zakat fitrah menurut istilah? Zakat fitrah menurut istilah yaitu zakat jiwa yang wajib dikerjakan oleh muslim. Yang mempunyai kelebihan baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, berupa makanan pokok untuk mensucikan dirinya atau keluarga yang ia tanggung. Nomor 2, kapan minimal dan maksimal waktu mengeluarkan zakat? Sejak awal bulan Ramadan atau
atau takjil sampai Sampai malam hari raya sebelum sholat Id. Idul Fitri. Ya. Ya. Terus yang pertanyaan ketiga, dasar hukum. Dasar hukum diwajibkannya diwajibkannya mengerjakan zakat. zakat. Apa dasar hukumnya? Surat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Bacakan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'ina. Terus Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukunlah beserta orang-orang yang rukuk. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saskia Amalia Sofyan. Panggilannya? Zaskia. Zaskia kemarin di pertemuan Pak Ali yang kemarin adalah bab 1 itu membahas apa, Zaskia? Membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Zaskia sudah setor untuk bacaan hafalan kemarin? Sampun. Oke, untuk Zaskia ini yang bab kedua ini Pak Ali mengajak membahas tentang materi Zakat. zakat. Baik, sesuai dengan pertanyaannya Zaskia ini ya, nanti dijawab sendiri. Oke, yang satu adalah membuat orang yang tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat fitrah itu siapa saja yang tidak memenuhi zakat fitrah. Nanti jawabnya. Oke. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan untuk apa? Itu zakat mal. Oh, ini sampean bahasnya gak fitrah tok wis teko mal barang. Mal atau mall? Mal. Ya, yang ketiga adalah dasar hukum. Serong ke sana dikit. Nah, dasar hukum untuk menunaikan zakat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayo ya, dijawab secara berurutan. Pertama perkenalan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Amalia Sofyan. Nomor absen berapa? Nomor absen 37. Ayo, Saya mau menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa sih pertanyaannya? Yang pertama, orang yang tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah bayi yang masih di dalam kandungan. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta benda. Terus yang ketiga pertanyaannya dasar hukum. Dasar hukumnya adalah dalam Al-Quran. Dasar hukumnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'ina. Artinya, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.